Mitra bisnis, pemerintah akan menambah anggaran bansos tahun ini sebesar 35,5 triliun rupiah untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah, akibat penambahan ini, Kementerian Keuangan memprediksi defisit anggaran tahun ini akan meningkat. Sebelum tambahan, di APBN 2024 anggaran perlindungan sosial nilainya hampir 500 triliun rupiah. Oke, apa komentar Anda mengenai bansos ini? Silakan 633-9160. WhatsApp call di 0816-924-924. Komentar Anda. Penambahan bantuan buat sah-sah saja, lagi aturan dan perundangannya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah yang sah ya. Tetapi sayang sekali penyebarannya di bawah itu hanya segelintir orang. Biasanya justru hanya sampai pada orang-orang yang dekat dengan penyelenggara baik itu dari tingkat desa, kecamatan, bahkan dinas gitu. Tergantung ya siapa penguasa di daerah tersebut. Kalau misalnya dari partai tertentu atau golongan tertentu, ya mereka yang akan mendapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua ya mudah-mudahan bantuan sosial tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik ya. Apa itu pilkada misalnya, ataupun semacam penghargaan kepada mereka-mereka yang telah berjasa dalam pemilihan umum kemarin. Terima kasih. Gila, pemerintah itu tambahan bansos itu untuk apa? Coba ditanya pemerintah itu yang miskin itu siapa? Bagi-bagi ke keluarga dia. Yang miskin itu sedikit. Ya. Aku juga sering ya pergi ke desa-desa tuh. Tanya yang miskin tuh. Saya sering serahkan itu bantuan sosial itu, paket-paket bersama teman-teman. Yang miskin tuh dikit, yang malas tuh banyak. Jadi bansos itu hanya mencari popularitas saja. Jadi supaya itu dia aman. Sudah itu ya nggak tahu lah itu uang kemana-mana lah. Nggak efektif itu. Saya sih sebagai masyarakat, saya setuju bansos itu ditambah. Memang mungkin ada potensi penyelewengan berpuluh-puluh persen, tetapi tetap bansos ini selain memberikan gimmick, image, reputasi buat penguasa, tapi juga bisa diterima oleh yang yang berkebutuhan. Namun jangan dibikin kayak pilih snip apa snap gitu. Ini kan kelakuan Kementerian Keuangan kayak gini selama ini. Gitu. Jadi dia membuat sebuah narasi bahwa kita mau kasih bansos tapi ini akan defisit gitu. Ini kan pemikiran yang kurang tepat. Coba kalau kita lihat kenapa setiap tahun, bahkan tahun 2024 ini, penanaman modal negara PMN kepada BUMN itu hampir 60-70 triliun. Jadi kalau defisitnya cuma 30-50 triliun, ya nggak usah, tetap bansosnya ditambah, tapi nggak usah pajak nanti dinaikin, atau baik itu PPN maupun mengurangi. Ini juga jangan sampai kita ini dicilukba untuk supaya listrik dan BBM naik nih Pak, solar pertalite itu. Karena nanti bisa rontok daya beli itu dan dilusi, tapi bisa bilang loh, ya solar pertalite naik wajar dong. Kan kamu saya kasih bansos. Tuh lihat tuh. Si menengah dan kaya komplain tuh kamu dikasih bansos tuh. Kan ini kan arahnya kira-kira ke sana. Tapi kalau nanti masyarakat akan menekan netizen, baru dia mundur. Misalnya begitu test the water pemerintah ini. Korporasi bisnis harusnya mereka itu mencari pendanaan sebagaimana organisasi bisnis. Entah itu strategic partnership atau issued obligasi atau pinjam uang ke bank dan sebagainya. Kenapa malah negara harus menanamkan tambahan modal lagi buat para direksinya yang kalau ngomong kelihatan kayak orang pinter, kacamata dan kepalanya botak. Tetapi oknum. Tapi sebenarnya hidupnya dari penanaman modal negara yang disetujui oleh DPR setiap tahun kan. Menyedihkan itu, direksinya bekerja seolah-olah bekerja, itu oknum. Tetapi sebenarnya perusahaan itu hidup bukan dari kinerjanya gitu. Hidupnya dari PMN itu. Nah, PMN itu yang dinolkan atau belanja rutin. Apakah diperlukan sebanyak itu direktorat jenderal di bawah kementerian? Atau kementerian kita saat ini masih dibutuhkan nggak 36 atau 37 kementerian? Bisa nggak cuma 19? Ini juga malah mau nambah kementerian. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan bansos ini ditambah nggak apa-apa. BPJS juga ditambah subsidinya, LPG turun, solar pertalite turun. Tetapi PMN, BUMN dan belanja rutin ini yang dikurangi. Jangan rakyat itu kayak mau trap gitu.
Ya, berburu rusa di hutan luas. Pulangnya membawa sebungkus roti. Cak. Bansos datang saat kampanye deras. Pas defisit subsidi tinggal mimpi. Oke. Kemarin waktu Pilpres ada bansos ribut. Nah, kemudian sekarang bansos mau ditambah ribut. Maunya apa? Ya kan, nggak usah bansos. Ya kan, susah memang orang-orang ini ya. Jadi gini deh, sebetulnya kan memang bansos itu sebetulnya nggak mendidik. Tapi ada tapinya memang. Sebetulnya kan bagaimana supaya lapangan kerja itu cukup banyak sehingga bantuan sosial itu diminimalisasi. Tapi ini lapangan kerja itu kan banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor ya, dalam dan luar negeri. Dari luar negeri banyak sekali ya, kayak China sekarang sedang di-ban dari sana sini ya. Kita tahu ya, dari Eropa pun Amerika, sehingga mungkin banyak sekali stok barang yang menumpuk. Yang akhirnya bagaimana ini, dia harus mencari pasar. Kemudian mungkin ya udahlah, daripada numpuk rusak dijual murah. Dan salah satunya Indonesia adalah marketnya. Dan kita tahu ya, pengusaha-pengusaha di Indonesia apapun ras dan sukunya suka sekali lebih baik trading daripada harus membuka usaha, maksudnya buka pabrik. Ya, kenapa? Cuan pasti, tapi risiko lebih kecil. Ya, belum lagi selundupan. Ya, belum lagi ini apa, katanya sampah, ternyata setelah dibuka ternyata barang-barang fashion bekas. Ya, jadi hal-hal itu yang membanjiri Indonesia, market Indonesia, sehingga pengusaha-pengusaha produsen di dalam negeri kalah bersaing. Akibatnya apa? PHK. Itu faktor dari luar. Dari dalam, buruhnya setiap hari, setiap tahun selalu demo minta kenaikan gaji. Pusing. Sebetulnya kan pemerintah bisa aja membuka lapangan kerja, ya, industri digalakan dan sebagainya. Tapi banyak sekali pengusaha juga wait and see, mikir-mikir, hitung-hitung dan sebagainya. Nah, sebetulnya yang paling bagus sekarang ini adalah sektor pertanian. Ya, dengan sektor pertanian bisa memenuhi dalam negeri, bisa juga diekspor. Masalahnya banyak sekali orang muda yang tidak mau kembali ke pertanian. Iya. Nah, kan serba susah. Ya, lebih baik nganggur daripada harus kotor berlumpur. Nah, ini kan buah si malakama. Ya, memang bisa juga ya pemerintah mengadakan pelatihan-pelatihan. Ya, misalnya pelatihan teknis dan sebagainya. Tapi tidak semua orang suka pelatihan teknis. Ada yang kepingin pelatihan ini, pelatihan itu. Tapi pasar tenaga kerjanya pun juga berkurang. Kompetitornya makin banyak. Belum lagi semua mulai pakai robot lah, pakai AI. Sehingga banyak sekali orang yang sebetulnya terampil tapi kalah sama AI maupun robot. Yang nggak perlu cuti hamil dan sebagainya. Ya, jadi memang pemerintah ini serba salah. Tapi memang salah satu cara bagaimana supaya ekonomi bisa bertumbuh, ya masyarakat dikasih uang cash supaya bisa belanja. Ya, terserah mau belanja beli rokok, mau beli makanan, mau cuti, terserah. Ya, itu kan kalau sudah uang di tangan mereka kan masyarakat, negara nggak bisa ngatur. Ya, apalagi anggota DPR, DPRD pun juga melakukan judi online. Ya kan? Coba aja kalau misalnya ada masyarakat ketahuan judi ayam, pasti ditangkap dan di penjara karena melanggar undang-undang. Tapi anehnya yang anggota DPR, anggota DPRD nggak diapa-apain, malah mau dikasih bantuan sosial. Anaknya mau jadi gubernur DKI, mantunya mau jadi gubernur Sumatera Utara. Apalagi jalan ninjanya kalau bukan bansos, ya kan? Nah, ini bansos ini sebenarnya udahlah, bukannya kita nggak pro anak kecil. Ini bukan
bantuan sosial ini adalah senjata kampanye gitu, ya, menjelang pilkada untuk nepotisme, ya. Jadi motivasinya itu loh yang kita nggak terima gitu loh. Jadi ada istilahnya ada udang di balik sampai ya gitu loh. Oke. Ya. Jadi begini aja lah. Ya udah mau lengser ke Prabon, Boya tinggalin legacy yang baik-baik ya. Yang baik, Bang bagus ya, biar dikenal gitu ya. Jangan kayak sekarang tancepin kuku, anak udah jadi wapres, ini mantu masih mau jadi gubernur, dan anak juga masih nanti cucunya jadi bupati lagi sejak etes, iya kan? Kemarin itu kan subsidi mau dikurangi, rupanya buat tambahan bansos, dan itu nggak salah. Bansos ini kan menjelang pilkada, ada yang bilang itu mantunya menjadi gubernur. Jadi saya cuma salam buat masyarakat Sumatera Utara, mudah-mudahan dapat bansosnya melimpah di sana. Nah itu ya. Ya kita lihat aja lah, namanya orang menang tuh bisa apa aja bisa, ini kan bebas. Ya selamat menikmati bansos masyarakat Sumatera Utara. Ya, selamat sore Pak Beni. Selamat sore Pak Joni. Ini kenapa ya, pemimpin kita kok kayak ambil keputusan kayak nggak pakai otak kayak gitu. Itu kan bikin orang males Pak. Ya ada BLT, ya itu bikin itu satu Indonesia tuh karakter moralnya jadi pada rusak semua. Dikasih duit ya udah tidur-tiduran aja, orang dikasih duit kok. Ya itu aduh ampun deh, pemimpin tapi kok kayaknya istilahnya masa bodoh amat ngurusin semua pemimpin kita nih. Kalau dipikir-pikir tuh ngurusin awaknya sendiri ya Pak ya, keluarganya sendiri aman ya, banyak duit, yang lain masa bodoh amat, dikasih duit beres, itu duitnya rakyat tuh, dipertanggungjawabkan kayak gitu tuh. Namanya BLT, bantuan langsung, misalnya ada bansos segala macem, itu malah bisa menjadi alat politik ya, yang bikin moral dari rakyat Indonesia itu jadi pada bejat, rusak semua, korupsian semua, ya. Itu aja Pak. Jadi sungguh sangat kecewa ya, istilahnya punya pemimpin tapi kok ininya bukannya masyarakatnya tuh dididik ya supaya kreatif, supaya pinter apa enggak, dibikin dengan cara-cara mudah ya demi kepentingannya partainya sendiri, atau keluarganya sendiri, atau golongannya sendiri, atau seakidahnya sendiri nih yang bikin rusak. Ya. Saya kira memang entah bansos lah, entah BLT itu memang sebenarnya sih satu instrumen untuk membantu menggerakkan juga ekonomi. Cuma persoalannya yang terjadi, ini pemerintahan kita itu terjadi krisis kepercayaan oleh masyarakat. Sehingga begitu banyak yang memberikan komen, saya pikir 3/4-nya itu curiga bahwa ini akan dipakai dengan KKN ya. Iya, untuk inilah, untuk itulah gitu ya. Betul, padahal sesungguhnya kita lihat bansos ini memang salah satu alat supaya uangnya turun tapi ke masyarakat. Tentu sekarang udah ada NIK, itu turun sasarannya harusnya tepat, ya kan? Tetapi di balik itu ya kita kembali ke tema yang paling utama di dalam setiap Pas FM munculkannya itu ya korupsi. Betul. Nah kalau ini entah pemerintahan Jokowi pada sisa waktu ini bisa memperlihatkan satu tindakan pemerintah yang tegas, lantas Presiden terpilih Prabowo juga ikut mensuarakan bagaimana akan terjadi penegakan hukum dan penuntasan korupsi yang masif nantinya, mungkin rakyat akan percaya. Kalau tidak, apapun yang dilakukan itu akan menimbulkan kecurigaan. Lantas dikaitkanlah kepada menantu lah, dikaitkanlah kepada gubernur DKI lah, yang notabene sebenarnya kayak Kaisang kan belum kelihatan. Kalau Medan itu harus
mengatakan, saya belum lama juga kembali dari sana. Saya tidak dengar bahwa kenalan saya orang Medan di sana, waktu pergi jadi wali kota, banyak perbaikan yang dilakukan. Itu kenyataan. Banyak sekali perbaikan-perbaikan. Apakah karena hanya seorang menantu Jokowi lantas dikatakan nepotisme, nggak boleh menjabat selanjutnya entah jadi wali kota atau gubernur? Saya kira juga tidak fair lah ya. Kan ini kembali ke seseorang yang punya kapabilitas. Inilah sistem merit yang sering sekali digaungkan oleh Pak Ahok itu. Cuma kalau dia sanggup, kenapa enggak? Dan kenyataannya begitu banyak partai yang mendukung juga. Tetapi yang terjadi di kita ini, di Indonesia ini, pemerintah ini itu krisis percaya dari masyarakat terhadap hukum dan korupsi ini. Benar, Pak. Kalau dua ini bisa diatasi, saya kira banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah itu akan didukung oleh masyarakat. Pada saat situasi global yang seperti ini, memang salah satu instrumen untuk membuat ekonomi bergerak itu supaya kalangan bawah terdrive untuk menggunakan uang. Sebab di perbankan menyalurkan kredit itu terjadi satu stagnasi. Pengusaha juga berpikir untuk melakukan investasi yang baru. Menghindari investor juga satu pekerjaan yang nggak gampang. Ya nggak, bro? Iya. Jadi ya saya kira itulah yang harus kembalikan ke tema hukum dan korupsi ini harus ditegakkan supaya legitimasi pemerintah baru walaupun terpilih secara demokrasi akan semakin dipercaya oleh masyarakat. Ya, saya berharap Indonesia semakin baiklah. Jadi kebijakan pemerintah terhadap bansos itu sendiri menyalahi aturan karena kebijakan masyarakat kita yang cerdas ini menilai bahwa kebijakan itu seolah-olah melarut-larutkan sistem kebodohan yang di negara kita ini. Saya mau jelaskan bahwa guna Menteri Keuangan di dunia sekalipun bahwa kebutuhan daya beli manusia atau di Indonesia ini yang notabene bangsa kita bangsa yang merdeka, bukan bangsa yang persemakmuran. Artinya kalau pemerintah kita berhutang, masyarakat kita seyogyanya dalam struktur daya beli manusianya seharusnya diadakan setidaknya dalam sistem ekonomi atau keuangan itu sendiri kan ada deposit berapa tahun pengeluaran masyarakat di backup oleh Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia. Artinya kan kemiskinan di Indonesia ini memang sudah tidak ada, Bu. Dan jauh dari belakang kita menilai bahwa tertumpah darah bangsa kita ini, rakyat kita ini mengorbankan keluarga, nyawa, bahkan harga diri sekalipun kita membela NKRI Merah Putih ini melebihi dari apapun. Artinya kita bangsa yang merdeka seharusnya pemerintah ini menjunjung benar bahwa rakyat ini yang berperang kalau ketika terjadi perperangan, baik itu dulu maupun yang akan datang. Dan sementara pemerintah yang kita pilih, yang kita yakini bahwa kita ajak mereka ke restoran termahal, ke restoran paling mahal kita, saya ada uang, tapi saya lapar. Prinsipnya kan begitu. Kita yang ajak, kita yang lapar, tapi kita ajak mereka yang makan enak, tapi balasannya seperti ini. Mungkin begitu aja, Bu. Segala program Pak Jokowi ya, pembangunan BTS ya, terus mau bikin cetak sawah itu, cuman sayangnya Menteri Pertaniannya Pak SCA itu korupsi ya. Jadi banyak program Pak Jokowi itu bagus, saya akui bagus ya. Sebenarnya bansos juga nggak masalah bagi yang miskin ya, selama semua program itu dijalankan dengan baik, tepat sasaran, dan jangan dikorupsi. Itu aja, Bu, masalahnya. Orang tuh prihatin korupsi doang, Bu, sama penegakan hukumnya itu, kasus korupsi tuh kayaknya nggak sampai ke dalang utamanya gitu, Bu ya. Yang ditangkap cuma wayang-wayang kecil itu. Jadi kalau nggak ada korupsi sebenarnya semua program Pak Jokowi itu bagus. Intinya itu aja, Bu. Harus jangan ada korupsi dan tepat sasaran. Itu aja, Bu. Makasih. 35,5 triliun untuk menambah daya beli masyarakat dengan bansos. Iya. Daya beli masyarakat ada bansos, tidak ada bansos, daya beli kita tidak akan bertambah, Mbak. Nggak jelas, ya.
Itu saja nggak jelas. Saya bilang, uangnya kemana nanti? Pemain sulap yang banyak, kita bilang pemain sulap lah. Di sekitar mereka itu semuanya bermain semuanya. Sekarang kalau daya beli negara tidak bisa, apa kita? Negara tidak bisa beli apa? Utang. Siapa yang menanggung lagi? Dipertimbangkan lah. Jangan dikit-dikit bansos, dikit-dikit bansos. Anak kecil pun bisa kalau bekerjanya cuma dikit-dikit bansos, dikit-dikit bantuan. Kalau bantuannya benar disalurkan. Karena nggak jelas bansos apa. Disumpul-sumpulin terus ya, cuma sesaat. Mereka yang perlu butuh itu harga tetap. Tidak setiap hari minta-minta harganya. Hari ini 10, besok 20, turunnya cuma sekian. Ya itu kembali lagi saya bilang, lebih baik turunkan bahan pokok ini, mampu tidak. Jangan bergaya-gaya bansos. Itu cuma sesaat kok, kasihan loh rakyat. Rakyat tanpa bansos juga bisa mereka hidup. Bisa mandiri mereka makan apapun. Bayar pajak mereka tetap untuk gaji mereka. Jadi kembali lagi saya bilang, jangan dikit-dikit bansos. Jadi kayaknya rakyat ini dikambing hitamkan dengan dana bansos ini. Cuma segelintir manusia yang menerimanya itu. Dan pengolahnya segelintir manusia juga. Dan yang keluar uangnya itu juga cuma segelintir juga. Kelebihannya mungkin segelintir manusia yang menikmatinya. Rakyat tetap juga nggak akan naik daya beli masyarakat. Sampai detik ini daya beli masyarakat kita tidak mampu. Mbak bisa lihat sendiri kan, setiap pagi kita melihat rakyat jelata, jelata. Rakyat menengah ke atas sudah berpikir 2 kali untuk daya beli masyarakat mereka, walaupun mereka mampu, tapi mereka akan berpikir juga kebutuhan mereka, nggak kayak dulu. Karena ya tidak ada kestabilan. Ya kembali lagi saya bilang, sudah cukup lah. Mau finishing, duduk saja dengan manis, gaji tetap dibayar kok. Kembali lagi saya bilang, dikit lagi sudah mau habis finishing masa jabatan, duduk dengan manis saja. Rakyat tetap menjamin mereka dibayar gajinya, tidak akan kurang sepeser pun. Dan rakyat jelata yang susah pun mereka tetap membayar mereka. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Betulnya kan hanya stimulus ya, stimulus sementara ya, sifatnya sementara. Jadi ya mungkin hanya membantu dalam waktu yang singkat ya. Cuman perlu dipersiapkan. Persiapkan apa? Ini kan sekedar apa ya Mbak, umpan ya, bukan kail ya. Jadi kalau pemerintah mau bijak, tapi bansos ini memang harus tepat sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, dipersiapkan datanya yang betul-betul akurat dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi pastinya ada skala prioritas. Misalnya lansia yang tinggal sendiri ya Mbak. Lalu ada juga yang mungkin anak yatim piatu, disabilitas ya. Itu prioritas ya. Fakir miskin kan, anak terlantar kan amanah konstitusi 1945 kan dipelihara oleh negara ya. Tapi kalau idealnya bansos itu yang sifatnya permanen, jadi lebih jangka panjang mungkin atau jangka menengah lah, penciptaan lapangan kerja ya kan. Nah mereka diberikan skill. Lalu apa Mbak, ini saya kan waktu itu kemarin temanya tentang yang subsidi tepat sasaran ya untuk BBM ya. Nah ini ojol atau ojek online atau taksi online itu juga skala prioritas untuk jadi subsidi itu, bansos itu bisa dalam berbagai bentuk fisik Mbak. Jadi bisa dalam untuk uang tunai atau barang ya, tapi itu hanya stimulus sementara. Yang perlu dipikirkan jangka panjang. Jadi kail yang kita berikan. Jadi bagaimana penciptaan lapangan kerja untuk mereka ya. Kadang-kadang kan mungkin mereka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan kan apalagi disabilitas ya, karena mungkin kecelakaan atau apa. Nah itu jadi stimulus yang sementara ini ya sifatnya temporary ini ya hanya untuk membantu sementara, tapi jangka panjang itu harus dipikirkan. Jadi kalau contoh gini Mbak, KJP ya, program Pak Jokowi, Pak Basuki Cahayapurnama waktu itu ya, waktu jadi DKI 1 itu kan dalam bentuk kartu, betul? Kartu yang untuk
membantu support anak-anak sekolah. Nah, itu sebetulnya bentuk bansos jangka panjang. Itu maksud saya. Jadi support every month ya, tiap bulannya untuk ya itu sekedar bantu ini sih, bantu transport ya, terus ada juga untuk pakai sembakonya. Itu yang perlu dipikirkan bansos jangka panjang, tapi memang harus tepat sasaran. Pilihlah DTKS dan skala prioritas yang tadi saya bilang ya. Kalau yang menengah ke atas ya mungkin mereka sudah bisa kredit mobil, kredit rumah, ya itu ya dianggap ini ya kalau untuk terima bansos ya saya rasa tidak tepat sasaran memang. Ya jadi stimulusnya harus dibedakan. Ini dulu Mbak, ojek online ya. Jadi bansos itu yang tadi saya bilang harus dalam bentuk permanen. Ya. Kasih umpan, kailnya itu yang penting untuk jangka pendek menengah. Bansos itu kan memang untuk rakyat miskin, rakyat yang berhak. Semakin besar bansos semakin bagus, bukan semakin jelek. Justru bansos ini dibutuhkan situasi saat ini, bukan program-program yang lain. Saya sangat setuju kalau bansos, kalau perlu gedein lagi itu. Jadi bukan hanya segitu. Kalau bansosnya ya, karena yang pertama efeknya langsung ke masyarakat paling bawah, bukan masyarakat yang menengah ke atas. Ini yang paling bawah. Yang kedua, dengan bansos dikucurkan, ini pemerintah kan tujuannya kan ekonominya supaya ada pertumbuhan. Jadi pengennya kan di situ sebenarnya. Mudah-mudahan lah itu pemerintah itu bisa cari pemasukan yang lain, jangan dari pajak aja pokoknya. Yang lain lah, harus kreatif ini pemerintah, karena bansos dibutuhkan lebih dari itu sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Ini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.